Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak cara bagi umat muslim untuk menjadi manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah tidak menyayangi kita, tetapi jika kita melakukan perbuatan baik dan amalan saleh selama di dunia, Allah akan semakin menyayangi kita sebagai umatnya. Allah menciptakan manusia untuk tujuan yang mulia, yaitu mengabdi dan beribadah kepadanya. Sebagai manusia, kita tentu mau meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan itu, kita perlu melakukan amalan-amalan yang akan menuntun kita meraih hal itu. Seorang hamba wajib mengimani dan melaksanakan semua syariatnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, ditambah ijtihad para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Membahas tentang amalan saleh, mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat itu sulit sekali diraih jika tidak diiringi dengan ibadah, perbuatan baik, dan amalan saleh. Sebenarnya kita tidak tahu apakah di akhirat kelak akan masuk surga atau neraka. Berbicara tentang amal saleh, ada banyak amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah. Selain menghidupkan 5 pokok rukun Islam, umat Islam harus melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Lantas, apa saja amalan yang paling disukai Allah Ta'ala? Pertanyaan ini pernah diutarakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad tentang amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala. Beliau SAW menjawab, salat pada waktunya. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi? Dan beliau menjawab, jihad fisabilillah. Berikut amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, melaksanakan sholat tepat waktu. Jangan pernah menganggap remeh hal ini, karena salah bisa dikatakan sebagai pembeda antara seorang muslim dan non-muslim. Terlebih lagi, ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, yang artinya, sesungguhnya salat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang yang beriman. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Ini adalah bentuk kewajiban yang harus dilakukan seorang anak untuk membalas segala jasa-jasa orang tua mereka. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW mengaitkan antara ridha orang tua sama dengan ridha Allah. Kalau orang tua tidak ridha, maka Allah pun sama. Berbakti bukan sekedar menghormati, tetapi melakukan kegiatan baik yang membuat orang tua senang dan bahagia. Lalu yang ketiga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpikir berjihad itu harus berperang seperti yang ada pada zaman-zaman Nabi. Menuntut ilmu adalah salah satu bagian dari berjihad. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 95.
Kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Selain ketiga amalan di atas, ada amalan lain yang dicintai Allah. Dahulu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan apa amalan yang paling dicintai oleh Allah?" Berikut amalan lain yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menjadi orang yang bermanfaat. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam mengajarkan agar kita gemar memberikan manfaat kepada orang lain, bukan sebaliknya, yaitu menjadikan agar bagaimana orang lain bermanfaat buat kita. Tapi yang hendaknya kita pikirkan adalah bagaimana agar kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh karena itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan Allah dan jangan malas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana memberi manfaat dengan harta yang dia punya. Siapa yang memiliki kelebihan ilmu, ia berpikir bagaimana ilmunya bisa memberi manfaat kepada manusia. Siapa yang memiliki tenaga, ia berpikir bagaimana agar tenaganya bisa bermanfaat kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah Islam menganjurkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, memberi makan orang yang kelaparan. Seorang mukmin jangan sampai membiarkan tetangganya kelaparan atau saudaranya sesama muslim lain kelaparan. Terkadang karena sikap acuh tak acuh, banyak orang kaya yang tidak peduli bahwa di kampung-kampung banyak kaum mukminin yang kelaparan. Apa yang terjadi? Mereka akan meninggalkan Allah karena dianggap Allah tidak membantu mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa menghilangkan kelaparan dari seorang muslim itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membantu orang yang terbelit hutang. Dahulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, "Wahai pelayan, coba kamu lihat, adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang? Jika ada, bebaskan saja hutangnya." Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang lelaki ini pada hari kiamat, Allah akan berkata kepadanya, "Aku lebih berhak kepadanya daripada engkau. Wahai malaikat, bebaskan ia dari api neraka." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah ketika seseorang membebaskan saudaranya dari hutang, Allah akan bebaskan ia dari azab api neraka pada hari kiamat. Lalu yang keempat, menahan amarah. Amarah seringkali menimbulkan perbuatan dan perkataan yang tidak terkontrol, sehingga menjatuhkan martabat pelakunya. Lalu beliau juga bersabda, "Barang siapa yang menahan amarahnya, padahal ia bisa menumpahkannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridaan di hari kiamat. Seorang raja yang marah kepada bawahannya, padahal ia mampu untuk melakukannya, atau seorang ayah yang marah kepada anaknya, padahal ia mampu untuk melakukannya, maka Allah akan panggil dia di hari kiamat, dan Allah akan pilihkan bagi dia bidadari-bidadari surga yang ia inginkan." Sesungguhnya amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni amalan yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, meskipun sedikit. Jika kamu menjalankan secara konsisten amalan tersebut, amalan itu akan menuntunmu untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.